Kabaratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malabirku Pulau Karampuang terletak di Kecamatan Simboro, Kepulauan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Salah satu objek wisata populer di Mamuju ini adalah Goa Lidah dan Sumur Tiga Rasa. Pengunjung dapat menyeberang ke pulau ini dengan perahu motor. Pulau Karampuang memiliki pesona karang dan keindahan alam bawah laut yang menakjubkan. Cocok bagi Anda yang senang melakukan scuba diving. Anda dapat menghabiskan waktu di tempat ini hingga matahari terbenam dan menikmati keindahan alam yang memukau. Demikian Kabarana Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabarana berikutnya. Demikian Kabaratna Pro 4. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai.
warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi sahabat Malabirku di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini di acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini, yang pasti juga menemani sahabat budaya di hari libur, hari Minggu ya. Jadi hari ini itu dentene hari ini tuh dentene sibuk Kak Bella. Kenapa ki sibuk? Banyak nyemi itu cucianku di rumah, gang tidak kering-kering ki dentekne. Oh begitu. Kenapa? Hujan ki terus, menangis terus gitu. Mau sekali tuh selalu hujan ketemu dengan bumi. Jadi menangis ki juga itu langit kan. Dan pagi hari ini pastinya sahabat budaya, harapannya kami semua atau harapan saya kepada sahabat budaya semuanya dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit diangkat sakitnya dan semoga lekas sembuh ya. Dan hari ini pula mau menyapa untuk sahabat budaya yang sudah sarapan pagi belum? Belum pidenten, masih jam 7. Oke paling. Nah, enggak apa-apa Ci. Yang penting sehat-sehat ki semuanya, jangan lupa sarapan pagi dan jangan lupa sahabat budaya kalau yang merencanakan perjalanan hari ini perhatikan ki rambu-rambu lalu lintas yang ada, karena keselamatan di jalan itu sangat penting untuk kita semua. Jangan lupa memakai sabuk pengaman bagi kendaraan roda 4 dan jangan lupa untuk mengkaitkan helmnya sahabat budaya yang menggunakan kendaraan bermotor. Pagi hari ini pula saya mau menghadirkan informasi untuk kita semua. Apa informasinya? Nanti Pidi. Oke, nanti saya akan hadirkan informasinya. Sesaat lagi kita dengarkan dulu kelong berikut ini. Pamboya
Mozaik Budaya. Ada temakiana temakiapo yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Malam, Pro 4. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya sahabat Tamal berikut di mana saja berada menemani kebersamaan kita di pagi hari ini, pastinya juga menemani di Bari Basa. Nah seperti tadi saya sudah katakan sama sahabat budaya bahwa pagi hari ini saya akan menghadirkan informasi untuk kita semua. Dan kali ini mengenai hikmah di balik Jalangkote. Nah sahabat budaya tahu Jalangkote? Tahu dente nih, tapi kita tahu asal usulnya seperti apa. Kita akan ketahui sama-sama. Ada hikmahnya di balik kue Jalangkote ini. Sampai sekarang kita tahu ternyata Jalangkote itu seperti ini. Oke, baiklah. Ada yang belum tahu? Belum tahu dente nih. Kalau bicara tentang jajanan khas di Sulawesi Selatan, apalagi di Kota Makassar kita ini, Jalangkote itu sangat identik dengan masyarakat kita di sini ya, dan terutama kalau dia yang selalu atau Jalangkote ini selalu dijadikan idaman bagi orang-orang yang mengadakan acara atau hajatan. Ya kayaknya kalau tanpa Jalangkote itu kurang dente nih. Iya juga sih biasanya. Apalagi kalau nongkrong sama teman-teman, nongkrong sama orang-orang tersayang, kayaknya sore-sore enaknya tuh makan Jalangkote. Diminum sama teh hangat. Aduh serunya. Oke, kita akan tahu lebih jauh tentang kue Jalangkote. Nah kalau bicara tentang Jalangkote ini pasti semua sudah tahu dia adalah bentuknya sama dengan pastel. Dan ini atau Jalangkote ini sudah diakui sebagai salah satu dari 10 ikon kuliner Kota Makassar dan ini resmi ditetapkan oleh pemerintah setempat. Nah ukurannya itu cukup besar, dilengkapi dengan irisan sayur, telur, bihun, mie dan lain sebagainya. Nah mau tahu sahabat budaya kenapa dibilang Jalangkote? Sudah tahu semuanya?
Belum Pidenten ya. Oke, nanti kita akan tahu asal usul dari Jalangkote itu sendiri. Kita coba terima dulu. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Selamat pagi Opu Amran. Tahu Jalangkote Opu Amran? Alhamdulillah saya tahu karena mulai dari dulu sampai sekarang masih anak-anak ada teka-tekinya anak-anak itu dentene. Apa itu? Dia bilang jalan apa tidak bisa dijalani. Dia bilang anak-anak jalan kote. Ya tidak bisa dijalani, dia bilang. Iya juga. Iya juga, iya. Lalu? Iya. Teka-teki itu anak-anak sampai sekarang jadi makanya itu orang itu biasanya setiap hari itu banyak di pinggir-pinggir jalan itu menjual jalan kote. Tapi mahal Tommy bela jalan kotenya sekarang orang. Dulu harganya berapa kira-kira? Kalau masih saya itu masih sekolah masih SD harganya baru Rp25. Oh, Rp25. Wah, tahun berapa itu Apu Amran? Tahun berapa kira-kira? Kita masih ingat? Dulu karena saya lahir 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Tahun 89. Oh, tahun 89. Ya, okay. tahun 60 itu masih saya anak-anak itu. Iya. Jalan kote harganya masih Rp25. Jadi makanya kalau kita biasa beli jalan kote itu ada uang Rp100. Kembalinya berapa ya? Rp75. Iya. Aku ingat itu ada 50-nya, rupiah ada 25-nya lagi kembalinya. Tapi isi di dalamnya dulu itu apa saja isiannya? Dulu. Kalau dulu jalan kote beda jalan kote sekarang. Kalau jalan kote dulu bagus sekali. Apa itu isinya dulu? Kalau jalan kote dulu pokoknya gemu-gemu jalan kotenya orang dulu ya. Kalau sekarang kurus nih. Ya orang tahu sekarang kurus jalan kote dah. 2000 tuh udah jual kayak. Kurus ya. Tapi dulu isiannya apa ya? Waktu zamannya dulu kita beli Rp25 itu. Iya, kalau dulu zaman saya beli ke jalan kota itu gemu-gemu jalan kotanya orang ada mie-nya bagus, mie-nya banyak sekali. Ada mie udangnya. Ada mie karena di sini kan wajo orang dominan ini suka udang. Ya cari koteng, ada mie koteng. Oh ya. Itu seperti siput-siput kan? Iya, oke. Ada juga memang siput-siputnya itu dari sungai itu yang kalau orang di sini bilang panjang-panjang itu dipotong apa itu anunya, ujungnya itu baru dia orang naik sapi-sapi itu orang kalau sudah masak dengan santan, cuco, ada cuconya, pokoknya banyak sekali macamnya lah. Oh, begitu. Jalan kotanya orang dulu pokoknya enak sekali makan karena banyak sekali siput-siputnya. Sekarang mie baru isinya kolu, tidak ada udang-udangnya juga biasa kurang udangnya. Baru jual Tommy mahal tak 2.000. Kurus Tommy. Jalan kotanya intinya bagusnya itu seperti dulu juga ya. Walaupun misalnya dulu uang itu misalnya kurang sekali anunya kan. Harganya misalnya cuma Rp25, tapi itu makanannya orang dulu itu memang bermanfaat karena gizinya banyak sekali. Gizinya orang dulu itu banyak sekali karena makanya mungkin karena kita kok kebanyakan dulu itu makan gizi sehingga orang-orang dulu itu badannya sehat-sehat semua seperti saya ini. Kurang sakit. Iya. Karena selama itu tuh saya selama sering tembus di RRI itu jarang saya tembus di RRI karena saya terus artinya alhamdulillah berkat artinya kesehatan saya diberikan oleh Tuhan karena mungkin mengkonsumsi dulu itu makanan-makanan terus itu misalnya jalan kota itu gemu-gemu baru banyak rampah-rampahnya di dalam sehingga kita terus diberikan kesehatan sama Tuhan toh karena dari makanan dulu itu masih banyak sekali. Sekarang jalan kotanya orang nentene kurus sekali mi. Iya, oke. Baru kalau dulu kita beli dulu itu jalan kota 25 banyak tambahnya juga. Biasanya itu kalau
beli jalan kote ada uang 100 rupiah. Nah bilang orang, tidak ada uang kecil deh, ambil 5. Ambil manang sekarang tidak ada gratisnya sekarang, tidak tambahnya. Kalau beli kok 5.000, paling bilang, ambil 3 saja 5.000. Iya. Cocok ya. Ya, oke, Terima kasih Om Amran. Iya, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema kita pagi hari ini, jalang kote itu menjadi jajanan yang selalu dikonsumsi biasanya bagi orang-orang tertentu itu di pagi hari. Jadi jalang kote itu biasa tidak luput dari sarapan pagi, bagi yang sarapan pagi ya. Oke, mau tahu tentang jalang kote, kita dengarkan lagi penelpon berikutnya. Di belakangnya Opo Amran yang tahu tentang jajanan jalang kote 0811 400 9250. Jalang kote itu memang selalu menjadi ciri khas dari Kota Makassar atau masyarakat Makassar yang mengkonsumsinya di setiap waktu begitu. Tidak pagi, tidak sore, tidak siang, tidak malam, ada tong itu yang makan jalang kote. Bukan saya mungkin, tapi orang lain lagi yang mengkonsumsinya di beberapa waktu yang berjalan. Nah, kita akan tahu bagaimana sahabat budaya tentang jalang kote itu sendiri. Kalau menurut informasi yang diambil dari laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kemendikbud RI, jalang kote itu telah diakui sebagai bagian dari warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2015. Meskipun asal-usulnya itu tidak terlacak secara pasti, masyarakat Bugis Makassar telah lama mengkonsumsi makanan ini atau jalang kote ini dengan cita rasa gurih dan sering dihidangkan sebagai pelengkap. Nah, pelengkap minuman ya seperti teh untuk tamu atau saat berjalan-jalan. Nah, sahabat budaya, untuk itu makanan ini kemungkinan diberi nama jalang kote karena para penjualnya yang kebanyakan adalah anak-anak. Seringkali menjajakan makanan ini sambil berjalan dan dari satu tempat ke tempat yang lain sambil berteriak. Nah, dalam bahasa Makassar, istilah jalang kote itu terdiri dari 2 kata, yaitu jalang yang berarti jalan, sedangkan kote yang mengacu pada bunyi atau teriakan mirip dengan suara yang dihasilkan oleh ayam. Jadi, nama jalang kote itu dapat diartikan sebagai makanan yang dijajakan sambil berteriak di jalanan. Jadi sudah tahu Miki ini, oh ternyata jalang kote itu jalan dan kote itu ayam kan suka berkotek. Jadi anak-anak itu berkotek-kotek di jalanan, maksudnya seperti itu. Kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Ya, halo. Assalamualaikum. Maaf. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Ya, halo. Ya, tidak bisa ya. Saya sudah tekan ya. Oke deh, baiklah. Dicoba lagi sahabat budaya yang lainnya mungkin. Oke, kita coba terima dulu. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Ada suaranya? Tidak ada bidentene. Oke, baik. Dicoba lagi ya. Yang lainnya boleh bergabung kembali di 0811 400 9250. Kayaknya suaranya tidak kedengaran. Nah, coba assalamualaikum. Oh ya, baru deh. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemai ki. Di bala jinde di sale. Itu gue bilang, Den Saleh punya suara. Apa kabar Den Saleh? Iya. Rusak nomor anu dan rusak itu yang nomor 1. Jadi pantas. Nggak apa-apa Ji. Aman Ji, pakai WA Ji Den Saleh. Baji-baji jika Den Saleh. Alhamdulillah. Den Saleh, kalau dulu itu jalang kote teriak-teriak ki orang di jalanan. Sekarang teh nami di. Iya, termasuk saya ini dari dulu saya ini pedagang jalan kote. Ya tahu. Terus ya cerita dulu Den Saleh, bagaimana ini ceritanya itu jalang kote dulu dijual dan isiannya bagaimana ini? Itu dulu waktu saya masih jual jalan kote, ternyata masih harganya itu masih 5 rupiah satu. Oh, 5 rupiah, oke. Iya. Oh, masih. Jadi itu dulu isinya jalan kote itu mie atau di toge dengan itu ubi jalar itu dan disiris. Iya. Direbus itu jalan kote. Iya, oke. Lalu
Aha. Nah itu anunya itu yang susah. Makanya itu kurang juga orang pintar bikin jalan kota. Anunya itu susah itu dan itu ada namanya itu di pinggir-pinggirnya itu. Dibilang orang itu di kalomping, kalomping. Oh ya, Nah oke. itu Dicubit banyak Ki. orang. Mm-mm. Iya di kalomping kalau orang bilang orang Makassar bilang di kalomping. Oke. Oh iya iya. Lalu ya. Ya itu baru dulu kan artinya itu kalau dibuat itu jalan kota itu kan dibuat dulu adonan itu apa Iya. terigu. Iya betul. Ya, baru digiling itu tentunya. Iya iya. Digiling sampai lebar, digiling Iya. sampai lebar. Setelah lebar itu udah diisi masuk itu apa Isiannya. namanya tergantung apa mau diisikan itu mau dikasih telur ke atau itu tadi yang saya bilang mie toge atau ubi jalar yang sudah direbus diiris-iris itu. Iya iya. Itu baru dilipat masuk itu barangkali dikira seperti dibilang jalan kota karena ada mirip-miripnya itu bentuk seperti ayam itu badannya gitu. Iya Itu Kak. barangkali Iya iya. itu barangkali dibilang jalan. Jadi itu barangkali dibilang kote, jalan kote ada kotenya. Oh gitu. Iya 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 iya. Oke oke. Tapi dulu harganya Rp50 ya? Ya, Berapa rupiah dulu Pak Deng Saleh? Rp5 dulu Oh waktu saya menjual Rp5. itu. Tapi ada Baru telurnya kalau Mi? ya Ada mie telurnya di dalam Deng Saleh? ada. Oh ada tahu. Iya iya iya. Itu dulu Alhamdulillah. apa namanya ya. Waktu itu jalan kote dulu pasti ada pasangannya itu namanya itu rentene koroke. Apa tuh? Oh koroke. Koroke itu ubi kayu di tuh di bundar baru diisi di dalamnya. Mike atau togi juga. Kroket. Oh itu. Kroket namanya. Iya Kalau di sini kroket kalau sekarang. Iya. itu kalau penjual jalan kote dulu pasti jual juga begitu. Koroke jadi kita satu kali mau jalan kote koroke satu pi lagi itu bikin doang itu. Jadi apa yang kita teriaki di jalan biasa Deng Saleh? Kalau jualan ke jalan kote ada mie kroketnya, ada mie bakwannya. Apa yang kita teriaki biasa kalau di jalan? Jalan kote Ji? Jalan kote. Oh begitu jalan kote Ji, kukira jalan kote kroket dan bikan doang. Panjangnya. Jadi dulu berjualan keliling kompleks juga Deng Saleh. Iya keliling kompleks. Sampai pagi atau sampai siang Deng Saleh biasanya? Ya. Pagi, siang atau dari pagi sampai siang atau pagi sampai sore? Pagi tapi itu ke jalan kota itu bukan pagi-pagi sekali itu rentene begitu stabilnya itu jam-jam 9 begitu mulai. Oh begitu. Jalan kota kalau seperti kue-kue lain kan cepat pagi. Kalau jalan kota itu ya sudah agak tinggi-tinggi matahari itu baru dikonsumsi itu. Iya. Begitu, iya. Oke. Itu yang saya tahu tentang jalan kota. Iya, alhamdulillah terima kasih Den Saleh sudah berbagi pagi hari ini di sehat selalu. Iya, perompak suara berhasil salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Den Saleh sudah bergabung di pagi hari ini. Silakan yang lainnya boleh bergabung kembali, kami nantikan telepon di 0811 400 9250 bahwa jalan kota itu ternyata memang jajanan khas dari kita di Sulawesi Selatan, Kota Makassar, dan itu memang berupa-rupa isinya atau isiannya ya. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pangkep. Pak Yahya di Pangkep. Iya. Kalau Pak Yahya sendiri tahu jalan kota itu sejak kapan dan apa rupa-rupa isi dari jalan kota? Barangkali keputusannya sama Kak Den Saleh ini. Kenapa penjual ya? Jalan kota. Penjual jalan kota dulu waktu kecil. Orang tua yang bikin sendiri? Bikin sendiri. Oh begitu. Berapa Jualan rupiah? sendiri. Oh iya tahu. Berapa rupiah kita jual dulu? Ya termasuk itu 5 rupiah juga itu kan tahun 80-an itu. Kalau tidak salah itu. Oh begitu. Lalu ini umur berapa kita jualan dulu SD begitu kecil? Kelas 4 SD. Iya tahu. Berkeliling di Pangkep atau di kompleks? Enggak. Waktu saya jual jalan kota itu mau tinggal di Makassar dan Tenerife.
Saya tinggal juga itu di Jalan Barukang itu. Oh, tetangganya Jono. Iya. Tetangganya Jong, termasuk keluarga Jong itu juga itu. Jangan sampai Jono dan keluarga juga makan jalan kote ta. Sama-sama sekarang Taylor itu. Jadi dulunya bisa jurusan. Oh begitu. Tapi dia Taylor, saya sudah menjual jalan kotek pada waktu itu, tapi sekarang sama posisi. Oh begitu, iya. Tunggu saya dulu. Plusnya itu saya itu waktu di pelabuhan di pelabuhan itu menjual jalan kotek. Oh di pelabuhan sini di Jalan Nusantara. Tidak di Pautere. Oh Pautere. Terus jualnya? Oke, lanjut. Karena saya dekat di Pautere rumah, jadi saya jualan di sana. Saya jual di sana karena banyak buruh pelabuhan itu. Tapi Pak Yahya, kalau bicara tentang jalan kote dulu itu isiannya apa? Mama tak isi. Pada waktu itu bukan mama saya itu karena saya itu baru kelas 1 SD ditinggalkan oleh mama itu. Oh ini. Oke. Jadi saya tinggal saudara mama itu. Oh jadi tante ceritanya. Terus tante, pulang sekolah jualan atau pagi sore atau bagaimana ini Pak Yahya? Kalau malam kita sudah dibikin itu. Lalu jadi, setelah selesai salat subuh sudah digoreng. Jam 7, sebelum jam 7 saya sudah berangkat dari rumah itu. Iya. Jadi jual. Dulunya masih satu macam, hanya jalan kote saja itu. Belum ada namanya koroke itu. Pasal ini sudah ada koroknya. Iya, dan Saleh sudah ada kroketnya, sudah ada bikan doang. Masih jalan kote yang itu. Isiannya apa sama? Ubi, mie? Isiannya pada waktu itu ada mie, ada laksa, ada termasuk telur juga itu. Oh ya tahu, nyaman. Nah berapa rupiah? 5 rupiah ya dijual di? Iya 5 rupiah kasih yang itu pada waktu itu. Ada tomi lombok nah. Lomboknya juga dikasih botol baru di binting-binting itu orang Makassar bilang. Jadi banyak dan pengalaman saya ini karena. Iya, kenapa? Iya. Pada waktu saya menjual itu kan ada bonusnya tak 5 biji. Oh iya, terus? Ya jadi dimakan dulu bonusnya di pelabuhan baru bawa ke kapal-kapal itu atau buru-buru pelabuhan nih. Iya. Kenyan dulu baru kita menjualan. Oh jadi dimakan dulu baru pergi jualan? Iya karena tidak sarapan pagi baru keluar. Jadi terpaksa dimakan dulu bonusnya dulu baru. Curi star itu namanya. Tidak kan kita mengawali jadi jadi supaya kita semangat menjual. Jadi kita harus makan dulu bonusnya dulu. Salah Ki, semangat Ki makan, akhirnya rezeki kita numpuk. Tidak kan itu ada istilahnya mengatakan bahwa kalau iya. kita makan duluan gitu berarti rezekinya pembelinya itu semakin ramai. Oh iya. Cocok ini karena habis duluan Ki jalan kote dari penjualnya. Iya daripada habis nanti tidak ada kita makan bonusnya jadi. Berdoa Ki supaya tidak habis terus kita memang makan sisanya. Yang jelasnya kalau saya pribadi makan dulu bonusnya baru jualan. Astaga. Seandainya tante tak lihat langsung bilang, belum pilih aku mau makan nih. Jadi kalau habis ya alhamdulillah kenyan tomat. Tapi berapa biji biasa dibawa di tenteng, di binting itu kemana-mana? Berapa biji? Biasanya di 50 biji bagi. Beretung ini. Pantas tidak gemuk-gemuk. Cuma kalau marang-marang sih itu berteriak besar sih. Jalan kote. Cocok ya.
kalau nggak dengar itu Pak Jong itu ada anak ketawa aja itu pada waktu itu. Sampai Semoga, sekarang. apa namanya pengalaman kita yang dulu itu. Iya, iya, iya. Ya, saya tidak apa namanya saya tidak malu-malu mengatakan bahwa saya dulu ini penjual jalan kote yang Tapi kan ada hikmah di balik menjual jalan kote itu ya. ya alhamdulillah Iya. hikmahnya itu Iya. larinya ke Taylor lagi itu. Ah, begitu. Oke, baiklah. Jadi Oke. alhamdulillah sekarang kita sudah beraktivitas di Taylor. Oke, baik. Oke. Terima kasih Pak Yahya Iya, sudah terima kasih, berbagi. Tene. Semoga sehat selalu. Kita juga amin. Dalam tugas pada hari ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Yahya yang sudah bergabung pagi hari ini dan bicara terkait dengan jalan kote. Yang beliau juga adalah salah satu pengalamannya ya, menceritakan saya juga jual jalan kote dan ya. Oke, alhamdulillah. Penelpon berikutnya. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Indah di mana Sopeng? Sopeng. Mau Kak bilang dipangkep? Saya kira dipangkep padahal Pak Yahya Ji. Enggak ada rumahku di Pangkep dong. Di Sopeng Ji dong. Di Sopeng. Di Jalan Merdeka. Tambah di desa Alhamdulillah. Oke, baiklah. Tapi kalau mau disebut toh di kecamatan mana Kak? Di desa mana Kak? Ide masih. Ada sekarang dari itu harus di ini alamatnya supaya bisa disapa siapa. Iya, cacaki. Oke, Indah kalau bicara tentang jalan kote, ada pengalaman tentang jalan kote itu sendiri? Pengalaman? Iya, beli jalan kote mungkin isinya perbandingannya dulu dengan sekarang atau pernah juga keluarga jual jalan kote, bagaimana ini Indah? Saya pernah jual jalan kote, kalau pernah enggak pernah, kalau beli sih. Iya. Karena aku suka memang makan jalan kote. Isiannya apa? Tapi isiannya itu ada telur, ya kan? Nah, dibanding kalau sekarang itu karena mahal kiben telur. Kaja lagi. Sayur kami dia isi orang itu ada kayak di dalam itu biasa wortel, ada juga biasa ikan gitu kan, ubi, ada apa lagi tuh kayak mie bihunnya. Ya, itu laksa. dia biasa juga biasa juga ada mie, jadi macam yang biasa kita jumpai kalau beli di jalan kote. Tapi kalau ada juga itu yang panada. Oh iya. Yang biasa Kak toh. Kalau biasa kan dia ada isi daging, ada isi ikan tuna gitu kan. Iya. Ada juga sayuran. Tapi yang biasa itu ada juga kalau kita mau daging ayam begitu. Jadi kalau pengalaman saya biasa dibilang ini dari situ, tapi saya lebih itu karena saya beli Kak. Kalau di jalan itu sering beli itu anak-anak kalau mau jual sih kodong karena kenapa? Kasihanku itu lihat di jalan. Enak toh dimakan tahu Indah. Iya, Indah bukan enaknya Kak toh. Semua itu aku suka juga kalau anak apa namanya semangat sekali kayak iya puan beli nih roll anuku kasih beca jadi semangat Kak beli kadang tidak mau Kak beli mama Kak toh. Jadi aku bilang apa isinya, dia bilang ini isinya di dalam. Aku lihat ada ubi. Ini dia seruk-seruk itu kan Kak toh. Ya kan ada orang itu dia segi-segi kayak dadu Kak toh. Iya. Kalau itu di sini ada diseruk-seruk dia campur nih dengan itu bihun, terus ada sedikit telurnya sedikit sekali. Iya. Itu. Begitu. Iya, dia bilang berapa? Dia bilang 5.003. Karena mahal ke beda bahan-bahan. Tapi memang itu bilang kenapa dia bisa bagaimana caranya ini bikin memasak begini. Tak kasih ini puang kuliah mentega jadi memang itu enak Kak tahu garing itu anunya. Iya, benar. Jadi ada juga biasa bilang
enak sih, tapi asing jadi itu suka dukanya Kak. Iya, oke. Jadi kalau dibilang suka dukanya tuh makan jalan kote banyak memang kadang yang asing sekali nih, tapi dia bilang enak. Ada nih, ada juga memang enak betul-betul dan gurih Kak toh. Iya. Karena ada itu campuran margarinnya gitu barangkali. Nah, iya tumenggur atau campur memang adonannya karena enak Kak. Karena kita tidak tahu bagaimana cara membuat. Taunya makan saja, Dik. Taunya makan, taunya itu pengalaman makan jalan kote ya itu ada suka dukanya Kak. Jadi, tapi kalau dibawa waktu masih umur. Waktu masih di Makassar itu memang di dekat saya itu di belakang depan penjual jalan kote, apalagi sore-sore Kak Kanti itu banyak anak-anak di masjid biasa menawarkan jalan kote, apalagi bulan puasa. Karena di depan rumahnya Yumi itu penjual jual dekat masjid. Berbaris-baris di sana. Jajar sampai hampir di depan masjid itu. Dalam kote, bawang, apakah itu? Itu udah tahu dia bagaimana caranya menggoreng. Tapi kalau adonannya kita tidak tahu karena sudah memang bikin adonannya baru bawa itu di situ. Jadi kalau ada yang punya resep jalan kote, slide dong. Saya sama belajar bikin. Gimana caranya? Iya. Ada suka dukanya. Perbandingan resepnya itu Kak tahu antara itu bumbunya. Pada biasa kan jalan kotenya asin tapi efek anunya sih lomboknya enak Kak tahu. Jadi berimbang Ki, enak kalau dimakan Ki begitu. Terus enak Ki jalan kotenya memang isinya tapi dari lomboknya sedang kurang ini. Jadi di situ juga. Jadi itu yang membuat jalan kote Kak tuh harus betul-betul itu dia tahu cara bikin lomboknya tinggal itu jalan koteknya begitu supaya berimbang enak nih begitu Kak. Tapi yang kalau di Makassar itu kuria itu ada di Jalan Sulawesi juga yang terkenal ada juga di Jalan Sungai mana itu biasa kalau ada macam-macam nih sekarang banyak. Iya macam-macam tinggal kita pesan nanti di rumah kita buat gorengnya kan. Iya betul. Nah itu jadi tergantung dari kita yang mau makan jalan kote manual atau yang dari mana buatan pabrik karena tidak ada orang kali buatan pabrik di mau bakal Kak. Makasih ya. Terus dan selalu Kak. Amin, makasih. Sebentar, ada acara rekan Dewa kuliah di Basar, jalan mana itu? Oh, iya. Depannya ada di Kakak. Basar nanti. Oh iya, oke balik. Terima kasih banyak Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indah di Sopeng sudah bergabung pagi hari ini. Ini toh ada orang yang memang tidak sabaran untuk bergabung. Nah, kita coba terima dulu. Iya. Assalamualaikum. Bari Basa selamat pagi. Kami tombol ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lombok kah? Nggak ada lombok Apa kabar ini Dentene? Baik Ji, kita ya? Ya, alhamdulillah baik. Baik juga, alhamdulillah. Walaupun hari ini sampai hari ini kopi masih pahit rasanya. Pahit kopi, ya jelas nih itu kalau tidak kasih gula, nasami pahit. Saya tadi ke pasar beli 1 kilo paria biar satu tidak ada manis. Nasami iya. Kalau dikasih gula pasti manis. Kasih gula manis tapi paria. Siapa bilang? Kasih gula 1 kilo dengan perbandingan 1:1 pasti manis gitu. Sini saya kasih kalian saya semakin. Iya, pokoknya yang intinya 1:1 dicoba dulu. Kita dulu yang coba, jangan saya. Kan kita yang bilang. Kasih gulanya 1 kilo. Gula 1 kilo. Variannya 1 biji. Oke, 1 buah begitu toh. Campur pasti manis itu. Ya, bicara tentang jalan kote. Kenapa jalan kote? Kita itu ada cerita. Jalan sambil kote. Oke. Cocok itu. Iya. Jalan kote. Ya. Tapi Anda dulu penjual jalan kote. Saya penikmat jalan kote. Ya, Nabilan Pak Yahya tadi tetangga tak bedeng. Itu Pak Yahya salah orang. Kami tidak ada orang yang lain sini. Saya. Maksudnya? Bukan saya.
Hah? Saya kan baru tinggal di sini baru sekitar berapa tahun. Pak Yaya kan mulai dari kecil di sini. Ya, mungkin memang ada yang lain. Itu perbuatan saya punya Pak John. Bukan Jono di Barukang. Bukan saya yang maksud itu. Oh, begitu. Okay. Iya. Makanya tanya baik-baik. Jangan langsung ini. Salah orang minjau. Salah orang minjau. Oke. Iya. Pas kira jadi bukan Jono pas Anda. Pas bilang kote. Berarti bukan Jono Anda, Di. Ya, Jono orang lain. Saya. Hanya sama nama jalannya di Barukang. Ya, sama jalan di Barukang. Oke. Tapi ngomong-ngomong bicara tentang Jalan Kote, stop sampai di situ. Kalau bicara tentang Jalan Kote, ini apa hikmah di balik Jalan Kote yang kita tahu? Kalau Jalan Kote dulu perbandingannya dengan Jalan Kote sekarang bagaimana? Sama, saya kira sama aja namanya. Saya tidak tanya namanya, isiannya. Jalan Kote. Katanya itu Jalan Kote, kenapa itu setengah lingkar itu karena memang katanya manusia tidak sempurna. Katanya, oke. Kata siapa? Katanya. Kata Anda atau kata siapa? Katanya saya baca. Kata yang Anda baca, oke. Itu harus diperjelas. Saya mengajarkan namanya kesabaran, iya kan, perjuangan. Itu karena itu keliling itu, teriak-teriak, Jalan Kote. Ada lagi yang makan 5 saat kita bayar. Ada 2 kita bayar. Iya toh? Iya. Jadi itulah Jalan Kote. Artinya kenapa dikasih nama Jalan Kote, yang tidak tahu siapa yang pertama kali kasih nama ini Jalan Kote. Apakah hanya dia cocokkan dari situasi dan kondisinya, sikonnya karena jalan kaki, baru teriak-teriak. Ya kan, maka kotek kan itu ayam yang berkotek. Kotek itu memang bunyi berkotek-kotek, ya kan. Teriak-teriak. Jadi ya, tidak tahu siapa yang pertama kali kasih nama ini Jalan Kote. Seperti itu. Kalau dulu kan memang bermacam-macam isinya. Sekarang saja kita beli Jalan Kote di penjual-penjual itu beda-beda isinya itu. Jarang sama. Ada yang cuma kentang sama mie. Itu ada juga yang pakai bihun itu dengan kentang atau apa sebagainya itu. Ada yang kalau agak mahal, ya tergantung sebenarnya. Kalau mau mahal bagus ya. Tapi kalau di pinggir-pinggir jalan sini, Jamaki mau bilang mau Jalan Kote yang bagus. Kan itu kan jualan sesuai harga. Iya, ada 5.004, ada 1.001. Itu. Beda kalau Jalan Kote yang di jalan-jalan Sindran sana. Ya kan memang sudah terkenal. Ada juga di dekat rumah sini dulu terkenal Jalan Kote 167 sudah jalan sekarang. Dan juga itu bervariasi. Soalnya isinya sekarang ada yang kasih telur puyuh, ya kan? Iya betul. Itu pasti harganya mungkin sampai 5.001 lah. Iya. Itu ada yang kasih telur yang sudah diiris-iris itu. Itu sebenarnya sebagai penarik juga sebenarnya. Gitu. Tapi dengan harga 1.000. 1.000 rupiah satu. Sekarang kan harga sekitar berkisar antara ada yang 5.004, ada yang 1.001 sekarang. Tapi itu yang sekalian teriak masih ada sih, tapi jarang. Iya, jarang Midi. Jarang. Jarang mitra Jalan Kote. Jadi tidak ditahu itu dia jualan atau tidak, begitu. Karena sekarang kan banyak penjual kue deh. Oh iya. Kan? Di sini saja di Jalan Cinumbu. Itu kalau mau beli kue ke situ di Jalan Cinumbu, atau di Jalan Barukang. Banyak penjual kue semua jual Jalan Kote. Jadi tidak ada lagi teriak. Ada dia teriak satu orang, tapi itu tidak seperti dulu toh. Ya kan berselewerang teriak Jalan Kote. Sekarang tidak. Kita ke jalan ini ada asal ada penjual kue, ada itu Jalan Kote di situ. Jadi tidak susah nih. Kita pilih yang mana kita pilih, yang 5.004 atau yang 1.001. Itu. Karena tergantung juga besar kecilnya juga. Isinya juga ada yang pakai telur,
yang kecil tipis itu. Yang penting ada telurnya. Oh, iya. Iya, yang penting ada rasa telurnya. Kecil tipis. Iya. Iya. Oh, ada begitu kah? Ada. Oh, iya. Baru Kak tahu itu. Oh. Iya. Kalau saya kan bulan puasa kan biasa jalan kote depan rumah. Iya, bagi macam mengekali supaya orang kan kalau kaget 2001 kan pasti kaget. Iya. Iya. Pasti lari. Iya, betul. Kan dia tanya berapa harganya itu? Oh, 2.000 langsung tancap gas. Iya, kalau 1.000 iya, kasih mak ini seperti itu. Tapi kurus atau gemuk dia itu? Ya. Dia kurus atau gemuk jalan koteknya? Ya, kurus kayak banyak angin lah. Oh, banyak. Saya kira sama dengan yang menjual, Pak. Padat Ki kalau yang menjual toh harusnya ini, sebenarnya sama. Ini gemuk karena angin. Oh, gemuk karena. Iya. Ada itu nih. Kan isinya sudah ditakar, ya kan? Sekian pakai apakah pakai sendok atau apa, ya kan? Iya. Jadi ini supaya kalau digoreng tidak kempes, jadi ya mengembangkan itu. Iya. Nanti kalau dianu, kempes Ki. Pas digigit anginnya lebih banyak. Lebih banyak anginnya. Iya. Iya, tapi kan kalau mau murah ya memang begitu. Iya. Karena kita kalau mau gemuk, waktu murah rugi dong. Iya kan? Rugi. Jadi begitu sama sekali tuh jual kue apa saja karena bahan-bahan naik, ya harus diakali. Iya toh? Iya. Artinya harga tetap, tetapi ukuran dikurangi. Iya. Itu. Iya kan? Sama dengan tempe. Oh iya, masa? Tadi kan dulu Anda beli 5.000, beda sekarang anunya. Secara kualitasnya tuh kualitasnya beda. Dulu kan 5.000 mungkin agak-agak lebar kan? Iya. Lebar 5.000. Sekarang dia makin kecil Ki. Biasanya yang satuan itu dipotong 3. Dulu kan potong 2 aja. 5.000. Sekarang tapi tetap 5.000 aja. Iya, dia bilang orang tetap harganya, tapi iya, coba lihat dulu ukurannya. Pasti itu berubah, kecil. Sama dengan juga di apapun produksi apa namanya, sama dengan di Coto juga, murah 10.000 tuh. Iya. 10.000 tapi irisan dagingnya itu 5 ji. Nasinya juga sedikit. Iya. Bah. Oh iya. Coba kalau mau yang ada 6.000. Iya betul. Itu nasinya kalau mau secara satu kali di sop itu habis. Apalagi kayak kita yang makan. Kenapa saya? Tidak terisi Ki lambun. Harus pilih 5 piring. harus terisi lambung kiri lambung kanan itu. Dan tidak cocok kayaknya pergi makan di sana kalau tidak bawa nasi sendiri. Ini saja ketupannya 1.000. Satu kali sop itu habis. Jadi itulah artinya bagaimana mengakali supaya ini orang tidak beli, tapi tidak mengeraskan kantongnya jadi kantongan saku. Iya. Jadi itu nih secara kualitas kita kurangi. Iya. Itu secara kualitas kita kurangi, tapi harga tetap sama itu. Cot 5.000 ada 6.000. 6.000 ada 8.000 ada. Tapi coba lihat isinya berapa di situ. 5 iris itu paling tinggi itu. Iya. Iris paling tinggi. Jadi begitu juga di jalan kota juga begitu. Disesuaikan juga harga. Kalau harga yang paling ya pasti agak kecil, agak kembung. Itu jadi gemuk bukan karena apa ya? Karena angin. Bukan angin. Oke, baiklah. Jadi coba lihat itu di penjual kota yang memang punya kualitasnya bagus. Harga mahal pasti beda isinya itu. Iya. Beda isi beda rasa. Itu seperti itu. Jadi kalau mau ke jalan kota yang berkualitas, enak, bagus. Pergi di situ di jalanan itu. Kalau mau ke asal jalan kota namanya, artinya ada ya
Beli mie di Jono. Pinggir jalan bisa ya. Di Iya, Jono. apalagi lomboknya tuh jarang sekarang pakai lombok asli. Itu lombok botol baru dikasih air itu dimasak itu. Iya. Ya sedikit. Iya, tapi kalau memang yang ada memang yang nggak sebagus. Iya. Ada yang encer, ada yang kental itu agak kental bagus anunya. Nak bilang Ibu Hawania kuat ki makan Jono cocok ki sesuai bodinya Ibu Hawania. Jadi coba tanya yang kuat makan dia tidak ada giginya itu. Terima kasih nak. Yes. Makan lagi Ibu Hawania. Karena jalan kota kita bahas juga filosofi dari program kota itu mengajak kita kesabaran. Iya. Itu iya kan? Itu yang mengingatkan kepada kita bahwa manusia tidak sempurna. Menurut kata itu dari modelnya setengah lingkaran. Gitu. Ada kata-katanya ya Ibu Hawania. Titik-titik ajar Kak Jana. Kurang ajar ke Wedeng. Saya tidak mau ajar ke nenek. Kurang ajar Wedeng. Kurang ajar ke Wedeng Jono, astaga. Oh sorry kalau ngomong Ibu Hawania agak jarang misalnya di depan anunya. Kemarin Wedeng 4 makan kuenya Ibu Ayu. Tidak. Tiga saya bawa, bukan saya makan nih. Ya tahu toh. Nyonya makan sih. Jadi itu. Bohong. Itu kemarin 4 makan kuenya Ibu Ayu Jono deh, balalana Jono. Ibu Hawania 4 makan berarti mana bungkus pulang. Pantas saya cari. Kenapa ini kuenya cepat habis? Oh. Terokok. Surami. Atau nak makan itu bungkus pulang. Aduh. Surami. Batok Kak Surami, mau ke batok. Batok gara-gara ketawa. Surami. Ajilenting dibawakan dia yang pergi ambil udah. Dia yang pertama ambil beng. Makanya Ajilenting bawa minggu depan kita punya menyanyi saja semua. Satu langsung menyanyi. Oke deh. Oke, terima kasih Jan. Iya, tapi kita syukuri karena teman-teman juga sudah pergi pakai lepas di bawah cemilan lah. Iya, oke. Iya. Kalau bukan yang ada yang basi. Ya. Ada. Siapa punya kue basi? Perjelaskan dulu. Jangan disebut namanya lah, seperti Mbak Sasa. Tidak pernah Mbak Sasa basi sembarang kita. Sembarang nenek. Oh Mbak Sasa. Dimakan tuh dikodok karena nanti mojo. Ini tidak basi anu. Maka baca kabaran. Oke, lanjut tugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabaratna Pro 4. Kabaran Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saribanta Balabiriku, bolu rampa adalah kue bolu tradisional yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Bolu rampa adalah kue tradisional yang terkenal dengan cita rasa yang kaya dan tekstur yang unik. Kue ini biasanya dibuat dengan campuran tepung gula telur yang memberikan cita rasa khas. Kue ini sering dijadikan pilihan oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Makassar karena tidak hanya enak tetapi juga mencerminkan kekayaan kuliner di daerah Makassar, Sulawesi Selatan. Demikian Kabarana Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabarana berikutnya. Demikian Kabarana Pro 4.
92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Denranu diam-diam aku cinta padamu. Selalu namo ku pariyati, ku bolik-bolik ripat mai, lebat tomi eroku bau, ingkania inji malaku, diam-diam aku jatuh cinta kepadamu. Tanah isen pinjo kalena kuna iya ukana kuki nia pasalah sedri waktu naku pau tomi eroku, diam-diam aku jatuh cinta kepadamu. Ngan reta sipak tinro tajana tuli kau kudangi, denranu bila aloi bila atamu naku ilala nyawaku, seperti waktu naku paui apa eroku, selalu namo ku pariyati, ku bolik-bolik ripat mai, lebat tomi eroku bau, ingkania inji malaku, diam-diam aku jatuh cinta kepadamu. Lebatomi eroku bau, ingkanian inji malaku, diam-diam aku jatuh cinta kepadamu. Denranu aku jatuh cinta kepadamu. Diam-diam aku jatuh cinta kepadamu.
Lagi ngotak-ngatik aplikasi apa sih di handphone? Kok sibuk banget dari tadi? Ya elah, jadul loh. Lah, kok jadul? Ya iyalah, masa kamu gak tahu sih? Ini aplikasi nguntungin. Kalau menang aku bakal traktir seisi rumah kamu deh. Ah, gak usah repot-repot deh. Mending jadul daripada harus judi online. Syukur-syukur kalau menang. Kalau nggak menang, kamu juga kan yang pasti rugi. Lagian, kamu juga harus tahu. Bagi pelaku judi online dapat dikenakan Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 2. Dan, hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Emang kamu mau? Kamu cerewet banget sih. Ini nih, kalah deh aku jadinya. Nah, tuh kan. Renunna atiku mitaki andriku nasaba idi mibunganna atiku cayana mataku ajana daeku tak giling atita nasaba idi misan reseng atiku rila leng tuaku. Pada bosara enak tongkona Tulis bali wicinata Reko makua laoni andriku Tuh si pak dua si pupurilino si pamase-mase Renunna atita si bali cinata dek gagalain nyeri laleng atita nasabi dewata. Pada bosara enak tongkona Tulis bali wicinata Reko makua laoni andriku Tuh si pak dua si pupurilino si pamase-mase Renunna atita si bali cinata dek gagalain nyeri laleng atita nasabi dewata.
Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku. Kita kasih tahu Cinta. Men, buat apa ya? Apa yang saya lakukan ke kamu itu nggak adil. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. So we're up against a master thief, assassin. Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi. Are depan to my tat. Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal. Nusantara Pagi, Pro 4, RRI Makassar. Kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai, dan lagu sudah hadir untuk kita semua. Sahabat Malabirku di mana saja berada, semoga terhibur Ki. Dan kita masih membahas mengenai jalangkote. Jadi jalangkote itu adalah salah satu makanan yang memang digemari oleh masyarakat kita di Kota Makassar maupun di Sulawesi Selatan. Ada penelpon berikutnya, kita coba terima dulu. Assalamualaikum, Bari Bahasa, selamat pagi. Halo. Iya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar? Kenapa itu setiap alhamdulillah rabbil alamin baik di sini. Kenapa kita membahas itu pasti ada di rumahku. Alhamdulillah. Bagi-bagi. Iya. Kemarin kue yang dibahas ada di rumahku. Ini sekarang lagi kue ada di rumahku. Jalangkote dan panada. Oh, iya, tahu. Tapi beda isinya. Betul. Kalau Bunda dari beberapa tahun ini berjalan sejak Bunda kecil, masih adakah orang menjual itu berteriak jalangkote sekarang ini? Masih ada. Oh, masih ada menjual jalangkote. Oke. Islamira di masjid banyak bawa jalangkote. Makanya saya jalangkote dan panada. Oh. Tapi kalau yang teriak-teriak kayak anak-anak di jalanan sekarang di Maros sudah tidak ada ya Bunda ya? Kalau yang menjajakan di jalanan tidak ada. Oh, tidak ada. Yang satu ada anak lewat di lorong bilang jalangkote. Iya. Tak ada nih. Oh, tidak ada Mi. Karena sekarang kan di warung-warung sudah ada langsung. Pesan kalau kita itu ditanya siapa jawab di telepon malam-malam. Iya. Apa bisa dibikin Bu? Ada jalangkote iya. Oh begitu. Iya. Menjajakan di lorong-lorong dan jalan pagi-pagi itu. Jalangkote. Iya. Oh, tidak ada Mi. Gitu. Tapi di warung-warung kayaknya ibu sekarang. Oke. Tapi kalau isinya penuh angin atau penuh isi Bunda? Tadi Jona bilang sekarang itu bentuknya itu lebih banyak anginnya. Ya ada apa mungkin Jona? Kan Jona pacala-cala jadi dicoba. Nah, dikasih Jona yang tidak artinya angin saja. Nah bilang itu Jona sekarang toh kalau yang di jajanannya di jalan-jalan itu memang biasa lebih banyak anginnya begitu. Bukan kuenya yang banyak anginnya. Bukan kue yang banyak anginnya Jona. Isi kok Jona. Alias kurus bedeng Bunda. Kurus Ki begitu. Jadi kurus itu kue ya. Ya, jadi lebih banyak anginnya maksudnya. Kembung Ki. Kurus sekarang serba mahal Jona. Iya itu. Kalau dulu memang zaman dulu
ada, isinya panoi, Oh iya. Maka sekarang dikurusi isinya tidak enak. Apa isinya? Biji saja, baru campur-campurannya. Oh iya. Coba dikasih kurus. Ada campurannya, ada wortelnya, ada apa itu kentangnya, ada ayamnya. Iya. Kurus karena mahal, sekarang Mbak. Mau boleh dikasih kurus. 2.500 satu biji, oke. Iya betul. Ada 6.000. Itu kan isinya dia gemuk. Paling enak itu di jembatan Timbang sana itu deh. Iya betul. 3.000 per biji kita ada puas kok. Puas makan ya Bunda ya. Iya. Karena enak isinya. Tidak ada ininya. Iya. Betul. Iya. Yang ada ini yang 1.000-an. Iya, itu yang dia bilang banyak anginnya kalau yang 1.000 satu atau 5.000 4. Itu kue 1.000 itu kue jajanan beca yang beli. Itu Jono dengar Ki. Kita banyak beli kue yang ada anginnya, banyak anginnya udah kita enak jadi pesan. Iya. Oke. Tapi Bunda dulu berapa harganya berkembang untuk harga dari Jalangkote? Kalau yang dulu sebelumnya mahal-mahal, yang 1.000-an. Zamannya Bunda dulu beli berapa? 1,5, 2. Kalau lagi yang enak, yang tidak ada yang jodoh ya 3.000-an, satu, puas pokok. Kalau dulu dulu kecilnya harganya berapa Bunda? Jalangkote itu harganya kita waktu kecil. Waktu kecil kita dulu. Ada Rp5 masih didapat, Rp25. Oh, waktu kecil? Iya. Waktu kecil dulu ada 500-an. Rp500? Iya. Oh, tidak dapat Ki Rp5 25. Dulu Rp5, Rp10, tidak ada, tidak apa. Oh, kenapa ini dapat Ki? Pak Yahya dapat Rp5. Opu Amran dapat. Karena mungkin di tempatnya. Saya begitu. Tidak ada di tempat menjual begitu. Di ini bedeng dulu Pak Yahya jualnya berapa? Rp5 itu kalau tidak salah dia masih jual. Di Makassar sih dia jualan tadi Pak Yahya cerita. Oh, kalau di tahun 80-an. Harga RM1. 80-an, tahun 80-an itu Bunda. Tak ada udah apa. Oh begitu. 500-an. Oh di Maros Ki. Iya di Maros toh. Tahun berapa Bunda? 500-an. Iya. Tahun 90-an mungkin ya kalau sudah ratusan begituan ya. Oke. Oh berarti tahun 80-an itu Bunda belum dapat Jalangkote ya Belum dapat Jalangkote kue yang harga yang begitu. Oh begitu. Apa Mak? Ya siapa lebih tua Pak Yahya atau Bunda ini? Pak Yahya itu orang dulu kan Bu. Iya. Oh begitu Pak Yahya duluan. Opu Amran berarti duluan daripada Bunda ya lahirnya ya, begitu ya? Iya. Oke. Saya kan masih muda. Cocok. Iya. Oke, baiklah. Oke Bunda, terima kasih ya Bunda. Iya. Terima kasih banyak di sini. Saya selalu bercanda pagi-pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hani di KPU Maros katanya Bunda Ibu Hawania bilang berarti seumuran Jiki sama Bunda. Bu Hawania bilang ya seumuran Jiki Bunda katanya. Oke. Baik, kita ke penelpon berikutnya masih bicara tentang Jalangkote. Ada penelpon. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam Ananda Santi. Iya, Ibu Fatma. Iya. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya sayang? Sehat, Ibu Fatma juga sehat. Sama keluarga juga ya. Iya, alhamdulillah sehat. Nah, Bunda juga sehat, Bunda Fatma. Alhamdulillah. Kemarin seharian di
Cari. Mau lihat orang yang menyanyi. Iya, alhamdulillah. Sudah lihat? Ketemu? Sudah lihat. Alhamdulillah. Sudah Cuma kenalan lihat ya. satu-satu? Hah? Kenalan Ki satu-satu. Ini namanya ini, namanya ini. Alhamdulillah kenalan, tapi saya orangnya tuh begitu, tidak menghafal namanya. Semoga kalau sering-sering jalan-jalan Terutama cantik-cantik semua, terutama Bunjono tampan sekali. Oke deh. Iya, gagah tahu, gagah Jono. Iya kan badannya besar. Sesuai dengan badannya besar sesuai dengan porsi makannya maksudnya. Iya, bagus badannya besar tinggi. Iya. Sesuai gagah tampan. Ide. Jangan Miki Bunda, nanti besar Ki kepalanya di rumah. Jangan Miki, berhenti Miki. Tidak apa-apa, namanya kita masih jiwa muda. Jangan Mi puji dia, ndak mau aja. Kenapa? Kenapa dipuji? Bombeku saya itu, bombeku. Oh, bombenya. Tapi Bunda, bicara tentang Jalan Kote. Jalan Kote itu dulu kita masih dapat itu anak-anak itu berteriak di jalanan. Masih dapat, kan saya sudah tua. Kau lihat sendiri kan orangnya. Iya, alhamdulillah, masih cantik aja. Dapat harganya berapa? Oh, Rp10. Rupiah. Iya. Kue-kue dulu itu kan masih ada yang sekitar di bawah Rp100 kan. Terus Jalan Kotenya dulu isinya apa? Jalan Kote itu dulu isinya apa? Dulunya cuma ada ubi jalar. Iya. Kadang dicampur dengan mie. Kalau ada mie, toge juga agak susah dulu. Iya. Ya itu saja, karena ubi jalar saja. Iya, yang tergantung sebenarnya lomboknya. Oh begitu. Memang racikan lomboknya dulu dengan sekarang beda ya Bunda ya? Iya, dulu kan lombok asli yang cabai rawit ya. Iya. Ditumbuh, dikasih baru direbus, dikasih mendidih, kasih ada orang dulu kan pakai apa namanya, bukan pecing atau apakah? Gula, garam dengan gula. Itu orang dulu. Biar itu masakan ikannya, apanya semua. Enak kalau tergantung gulanya. Ya dari zaman sekarang sampai sekarang ada yang bijalar, pakai mie, pakai mihun, ganti-gantian kayak toge. Jadi tergantung bahannya, berapa kita mau jualkan atau apakah. Ya di Lasinrang itu sekarang enggak tahu, terakhir saya beli 10.000 satu biji. Iya. Nih mahal sekali sana. Padahal hampir sama dengan jajanan yang ini. Tapi kalau saya terus terang agak sedikit ini tidak sesuai lidahku sih kalau saya. Betul, sama saya di Lasinrang itu. Saya sesuai saja selera kampung itu apa, Jalan Kote kampung. Yang penting lomboknya itu kita jangan ini, apalagi dia Cina yang menjual kan. Kita tidak tahu itu ada kita orang Islam yang larangan itu dimakan. Nanti baku campur-campur bekas pancinya kan tidak baik. Jadi saya lebih banyak mencari jajanan yang yang umum, yang orang-orang yang kita yang orang bikin kita, ya. orang Asli ya. Oke. Rata-rata itu juga kalau dulu betul-betul ada yang menjual Jalan Kote yang berteriak. Iya. Sekarang enggak ada, tapi tahun lalu ada, bulan-bulan 10 di daerahku sini naik motor. Perempuan kasihan. Iya. Dia teriak juga Jalan Kote. Teriak kote. Iya tahu. Iya tahu, cocok ya. Iya. Itu diambil nama jalan karena penjualnya jalan kaki. Iya betul. Baru suruh berteriak kayak apa ayam. Iya betul. Jalan Kote. Iya. Itu. Iya betul. Dinamakan jalan. Saya keliling di mana-mana. Ini tidak ada Jalan Kote. Jalannya
di Indonesia maupun di mana ndak ada. Orang Jakarta kan dibilang pastel ya. Iya. Tapi beda lagi itu kayaknya dia pakai ini Bunda. Dia pakai bibit roti ya kalau ini ya. Pakai apa? Bibit roti kalau pastel. Bibit roti? Iya, pakai ini kan ragi maksudnya. Oh, enggak juga. Dia mengembangkannya. Tidak ya kalau enggak untuk juga, pastel tidak ya? boleh karena itu mengembang kalau pakai begitu. Maksudnya dia panada itu pakai pengembang ya Bunda ya? Enggak. Oh tidak. Panada enggak pakai juga. Sama adonannya cuma dia agak lembek jadi dia bisa agak mengembang lembek anunya. Kalau kita rontoki panada kan kalau aslinya cuma ikan dengan lasa. Itu. Jadi tidak pakai itu tidak pakai itu ya? Iya, enggak pakai ragi pengembang. ya. Ragi. Kalau ubi anak tadi itu koroke ubi kayu ya. Iya, ubi jalar atau ubi kayu? Bukan ubi jalar, ubi kayu. Ubi kayu apa singkong yang orang bilang ini singkong. Iya, betul. Direbus sampai baru dihaluskan, baru dicampur sedikit terigu, tepuk di situ ditang, baru dikasih di dalamnya apa? Iya, oke. Iya, baru dikasih kasih manja-manja juga. Iya, bentuknya kayak roket ya. Kayak roket. Iya. Itu dulu juga tidak ada pakai telur karena orang kan telur kampung belum ada telur ras. Yang kampung kan sayang mereka kalau dikasih begitu. Telurnya telur bebek paling dia bikin kue atau dia minum kah. Kalau kita piara ayam kan saya kan biasa juga. Saya lahir di Makassar tapi lebih banyak juga ke kampung jalan. Oh begitu Bunda. Nah lihat semua bagaimana anunya. Oke deh Bunda. Terima kasih Bunda ya. Ada pengalamanku. Mudah-mudahan kamu tahu keras. Saya lewat di Cambaya. Cambaya kan utara, Baruka. Camba mau ke Bone kan? Iya. Sehingga duduk makan nyalkote. Iya. Kita simpan separuh ya, tapi ada maunya datang, kita kasih, baru pergi. Begitu kita pergi dia buru kita. Kau tahu apa tujuannya dia buru? Dia minta lomboknya. Begitu. Sana aku pada dikasihkan. Kok kenapa kau buru ki? Lombok tapi kau tidak kasih kak. Iya. Itu pengalaman betul itu. Iya. Kau makan nyalkote kak? Iya. Kalau saya keluarga kalau bulan puasa enggak makan nasi, jalan kote saja. Kita sampai makan 10 biji satu orang. Iya. Dengan es buah itu saja, tidak ada lain, tidak makan nasi. Nanti sahur baru cari nasi. Iya begitu. Oke lah. Di keluarga aku saya. Iya. Makasih Bu Fatma. Baik ya. Kita juga Bu. Iya, sehat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatma sudah bergabung. Kita ke penelpon berikutnya. Silakan 0811 400 9250. Kalau bicara tentang jalan kote banyak yang berminat karena makanannya enak. Assalamualaikum. Bari Basa, selamat pagi. Oh putus, dicoba lagi ya. Yang lainnya boleh bergabung kembali sahabat budaya 0811 400 9250. Saya punya tampakan WhatsApp ada. Oke. Silakan ini di WhatsApp itu sahabat budaya. Oke. Ada penelpon lagi, kita coba terima. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak jadi di WA di sini di teleponnya. Enggak. Karena kalau di WA enggak. Bagaimana putus-putus? Begitu deh. Iya, tapi bagusnya. Tapi kalau pakai telepon biasa. Jernih Ki. Kayaknya Bang jernih. Iya, tapi ngomong-ngomong jernih suaranya Dente. Iya, sejernih tangan yang dikasihkan Kak jempol. Kayaknya lain-lain kini jempol ya. Kurang Ki, ada yang kurang. Kurang gitu jempolnya. Jempolnya jauh nih. Jempol kopi.
Beruku gara-gara Jono. Malas Pernah ku kasih jempol itu nah doakan anak film mudah-mudahan begitu. Kurang ajar. Tidak dengar kita tidak bilang ki apa. Bilang ki apa tadi, astaga betul-betul tuh. Mantong itu, bombe ki. Berdua ki bombe. Sama ki, kutemani ki. Kami ada di bombe nanti mana jadi ngomong jadi tidak bisa di bombe. Iya betul. Biar tuh sama saya biar komennya bagaimana dia tuh tetap senang-senang saya. Iya ini ki pura-pura tidak tahu, pura-pura gila. Itu begitu. Apalagi kita dengan saya udah patoto aja. Mbak. Mantap selalu gitu. Nak bilang. Saya selalu bawa kue basi baru dia yang pertama buka di tempat. Baru dia bawakan Kak juga. Dia yang makan duluan bawakan Toma juga. Bisanya itu basi, nah saya kurasa tidak basi. Iya itu selalu nak bilang orang basi kuenya. Baru dia yang paling makan banyak. Iya. Begitu. Iya. Oke, jadi bicara Jalan Kote, di Tinumbu masih sering didapat itu. Masih lewat setiap hari, tapi sore-sore di Dente nih. Oh iya. Iya, sore-sore lewat di lorong-lorong sini, berteriak Jalan Kote. Masih tahu, masih ada. Terus berapa? Masih ada. Harganya berapa sekarang, Bunda? Kalau harganya? di yang lewat-lewat itu 1.000. Tapi 1.000 ini satu biji. banyak anginnya. Masuk angin itu kalau embung. Jono tadi bilang Bunda banyak anginnya. Saya juga heran, apa maksudnya banyak angin? Oh, Perutnya kurus kapan banyak anginnya? Kurus ki Bede. Lebih banyak anginnya berarti sama dengan dia, Di. Dia Jalan Kote itu kapan banyak anginnya? Dia bilang dia aja. Itu. Harga biar kecil yang penting padat isinya. Itu yang bagus. Iya karena itu isinya tergantung juga, tergantung harganya. Iya Jono kayak deh. Mau tongi yang banyak isinya, nah harganya murah. Murah. Ada Jono. Tidak, di mana? Tidak ada. Tidak ada. Besar tapi angin gimana? Pas digigit angin Ji. Udah deh, baru dia bilang itu yang tidak ada giginya cocok gimana. Cocok kayaknya yang ibawannya yang depan-depannya tidak kelihatan cocok makan begitu. Saya perut, aduh, ya Allah, ini Jono, tak lewat tong, ya, ini malas tuh saya kalau dia masuk, aduh, nah bilang makanya tuh saya kalau makan Jalan Kote dan tenan, aku makan pinggir-pinggirnya. Kak Doraki yang pinggirnya. Kak Doraki, tidak tampak di depannya. Saya perutku kali buahnya dan Jono sudah, aduh ya Allah, aduh. Kak Doroki tahu kalau ini pinggir nah Jono. Aku kasih orang ke pinggir nah makan itu. Jono emang. Kasih kasih Jono, karena dia masih tampak gitu di depan. Isinya kan telur pakai telur gitu ya, lembek gitu. Pakai mie beda jadi lembek gitu. Cocok beda yang tidak tampak di depan. La ilaha illallah. Dia bilang tadi begitu kasih naik videoku besar-besar tidak dengar dia kasihan. Allahu Akbar. Jadi angkat tangan sama itu saya kalau Jalan Kote.
yang cocok bedeng sama kita itu yang banyak angin dah bedeng. Pas digigit tuh tidak dirasa kilewak ki. Kalau saya cocok itu selera nama basah, kue barongko, ya langsung ditelak. Cocok. Masya Allah, kayak tahu gitu di rumah sampai bodoh tabu lintang bila perlu dia. Wanita tabu lintang dengar ki. Siapa? Jono. Tabu lintang ketawa. Nah tahan gitu. Sering lewat-lewat di sini kalau sore dentek nih. Oh sampai pagi Iya, sampai di sore lorong-lorong. ada yang jualan begitu. Ada. Biasa ada anak-anak juga perempuan berteriak jalan kote. Biasa mampir di teras. Di teras rumah? Di teras rumah. Iya tahu. Beli Iya, Jiki. karena anak-anak yang beli, tapi iya. aku bilang makan enggak. Makanya nanti kerasnya aku simpankan Jono yang Kak Dor yang di samping-samping kan. Karena harus dibeli itu yang ini Bunda yang ada itu anginnya lewat banyak ya. Iya, itu yang kembung tuh kalau digigit kempes nih. Iya cocok itu bedeng, itu cocok. Tapi itu tergantung isinya aja deh nih. Ada pakai mie, ada pakai bihun dengan ada telur. santan sama ada telurnya. Tapi Kak lagi kalau yang telur kapang? Yang 1.000 ada telurnya sedikit. Itu Nabi bilang Jono tadi rasa-rasa sedikit, rasa telur bedeng. Namanya saja pakai telur, biar sedikit, yang penting ada telurnya. Itu Minda bilang, yang penting ada rasa-rasa telur bedeng. Ada rasa-rasa, mana mama itu si Kede, si Cipe, orang bilang si Kede, si Iris, tipis. Iya, ada rasa telurnya. Iris tipis, telurnya sama saya. Ya bisa lain telur nama saya aku cari kayak itu enak toh. Itu ada pakai cuma mie saja intinya. Iya. Tapi itu dia punya lombok itu sama dengan lombok dulu dengan lombok sekarang. Lombok dulu itu kayaknya sekarang kayaknya dulu itu lomboknya alami denteknya. Iya sekarang. Ya karena orang dulu itu jarang pakai micin, dia pakai garam dengan kasih gula sedikit. Oh begitu, iya. Kasih gula sedikit. Sekarang tergantung isinya sekarang ada pakai kentang, pakai bihun sama wortel. Lomboknya juga beda-beda rasanya. Iya, kalau mahal pasti bagus juga rasanya lomboknya. Iya, oke. Iya, oke pandai. Terima kasih, Ibu Ania ya. Kita juga sehat selalu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak ketemu sama Ibu Hawania di udara, alhamdulillah hari ini tercapai dan pastinya juga membahagiakan ya. Baik, assalamualaikum Dentene, waalaikumsalam. Jalkot harga Rp10.000 itu harga Rp10 itu tahun 70-an sama 80-an. Saya kelahiran 73. Jadi kalau belanja masih ada harga Rp10. Ubi goreng juga isinya maksudnya. Kalau jalkot kebetulan dulu almarhumah mama jualan jalkot. Ada 5 orang penjualnya dan bawa jalkotnya keliling teriak jalan kote. Isi jalkot dulu itu isinya mie sama ubi jalar. Kalau kroket ubi isinya toge. Panada itu pakai pengembang Dentene, saya pakai ragi mana? Oke, jadi tidak bisa mengembang katanya kalau tidak pakai ragi ya. Kak Doromi panadanya kalau tidak pakai pengembang. Jadi kalau jalkot itu iya tidak apa nih? Oh tidak keliru Ki itu di mana-mana panada pakai ragi. Oke. Zaman dulu ragi yang dipakai untuk bikin poteng, tenapi
Fermipan. Oke tuh. Fermipan sama Jiragi di. Oke, de mau juga telepon tahu Atena pulsa Ji, pakai WA kah? Boleh Ji, pakai WA Miki. Di, terima kasih Ibu Niar ya. Oke, assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa, selamat pagi. Jalan Kotek baru lewat di depan rumah. Iya. Jadi teriak Ki, Jalan Kotek. Iya. Iya, anak-anak bawa dia keranjang. Oh, begitu. Jalan Kotek, kotek-kotek. Iya tahu, cocok ya. Kayak ayam yang berkotek. Ada juga yang pakai motor. Oh, ada Tapi Bu. dia pakai voice note. Oh iya. Jangan Kotek pakai telur. Oh, tahu. Kalau pakai telur berapa Bunda di sana? Enggak pernah saya beli. Oh, begitu. Ya, yang jelasnya kalau jalan kota yang lewat saya tidak pernah beli, tapi kalau ada di luar di jalan poros itu saya suka beli. Karena sesuai selera. 5.004. Oh, begitu. Banyak anginnya kalau 5.004 Bunda. Kenapa? Banyak anginnya. Oh, enggak juga. Oh, enggak banyak anginnya. Oh, iya. Full, dengan ubi jalar, pakai mie. Tapi enak rasanya. Oh, tahu. Enak. Nanti tapi saya itu terkadang saya tidak pakai lomboknya dentene karena terlalu encer. Oh, kenapa? Encer sih. Dulu-dulu bagaimana Bunda kalau kita? Memang dari dulu encer. Tapi itu lomboknya. Tapi saya kalau bikin lomboknya itu kan setelah di blender terus direbus atau dimasak. Terus pakai garam, pakai gula. Nanti setelah mendidih barulah dikasih cuka. Cuka dengan sedikit maizena. Jadinya dia kental. Jadi kalau yang encer itu ketahuan bahwa tidak pakai maizena. Kan enak dentene ya kan kalau agak kental. Jadi saya itu biasa kalau bikin saya sekali bikin 2 botol. Baru saya masukkan di kulkas. Ya, jadi setiap buka maki ada saya kirimkan Ki. Oh iya, oke. Kalau kebetulan dapat ubi kayu yang bagus, saya bikin kroket ubi kayu. Oh, iya tahu. Buatan sendiri nyaman nah. Iya, lebih enak itu. Tapi itu pokoknya padat lah isinya karena buatan sendiri kan. Tidak sama kalau yang dijual. Yang sekarang itu ini jarang kita dapat itu jalan kota yang pakai toge. Jarang kita dapat itu, tidak kayak dulu kan toge isinya dengan wortel, dengan ubi jalar. Kalau sekarang ada juga yang pakai telur, tapi itu telurnya 1 biji telur dibagi 8. Oh iya. Iya. Oh gitu. Dibagi 8 itu telur 1 biji. Wah. Jadi tidak terasa itu telurnya. Nabila pakai telur. Iya. Oke. Iya, jadi bagaimana ya? Kalau saya dulu itu masa saya masih dapat itu 1 ringgit. 1 ringgit jalan kotek 5 rupiah 2. Oh begitu, ya tahu. Iya. Terus tetangga aku itu kan penjual, kalau dia bikin jalan kota itu kan penjualnya itu anak-anak kan ada 8 orang. Oh jadi begitu. 1 karung itu terigunya hanya dia pakai 4 hari. Oh iya. Ya bayangkan itu tetangga aku pas sebelah rumah aku dulu di waktu masih di Palopo saya. Jadi kalau itu subuh-subuh dia bikin karena pagi-pagi anak-anak datang yang masuk siang. Iya. Jadi memang enak. Jadi belum jam berapa pulang itu anak habis. Iya tahu, alhamdulillah. Iya karena memang ditahu bahwa memang kalau buatannya ini enak, isinya bagus dan lomboknya juga enak.